Oke, mungkin bisa lanjut ke latihan soal dulu ya. Bisa dikerjakan dulu mungkin. Saya beri waktu sekitar 3 menit. Kak, ini Bisa dikerjakan. asumsinya fungsinya linear kan? Ya, asumsinya fungsinya linear. Oke. Sampai 16,25 ya. Oke. Oke, sudah 16,25. Mungkin ada yang sudah bisa menemukan jawabannya. Oke, kalau belum mungkin kita bisa bahas dulu ya bareng-bareng. Oke, ini kan ada PT Asik memproduksi satu barang dengan jumlah permintaan sebanyak 100 unit pada tingkat harga 3. Nah, jumlah permintaannya berkurang menjadi 65 apabila tingkat harganya itu dinaikkan menjadi 10. Nah, di satu sisi, PT Asik juga menawarkan barang sejumlah 20 unit pada tingkat harga 5, serta sebanyak 48 unit jika harganya naik menjadi 11. Kemudian kita disuruh untuk menentukan harga keseimbangan pasar atas barang tersebut. Nah, ini kita bagi dua kasus. Yang pertama kita harus membuat fungsi permintaannya dulu. Nah, seperti yang sudah teman-teman kenal, ini kan ada yang di bagian permintaan ada dua titik ya, yaitu saat eh, harganya 3, kuantitinya 100, dan saat harganya 10, kuantitinya 65. Seperti yang sudah teman-teman pelajari untuk mencari persamaan garis yang X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 itu kita terapkan di mencari persamaan P dan Q. Sehingga menjadi Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1.
Yaitu yang pertama Q1-nya itu 100, kemudian Q2-nya itu 65, ini, dan P-nya, P1-nya itu 3, P2-nya 10. Jadi menjadi Q min 100 per min 35 sama dengan P min 3 per 7. Sehingga akan dioperasikan menjadi Q sama dengan 115 min 5P. Kemudian untuk yang bagian fungsi penawaran juga sama seperti sebelumnya, yaitu di mana Q1 yaitu 20, Q2-nya 48, dan P1-nya itu 5, dan P2-nya 11. Sehingga kan dibuat seperti yang awal tadi menjadi Q sama dengan 3P tambah 5. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ingat bahwa kuantiti yang diminta akan sama dengan kuantiti yang ditawarkan ketika terjadi harga keseimbangan. Sehingga QD sama dengan QS. Sama dengan 115 min 5P sama dengan 3P tambah 5. Sehingga P-nya sama dengan 13,75. Jadi kita dapat harga keseimbangannya sebesar 13,75 dolar. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Maaf Sudah Kak, paham? itu 48 dikurangi 20 kan sama dengan 28 ya Kak? Yang mana ya? Oh iya, oh iya salah, salah. Sorry, tipe. Tapi hasilnya benar nggak? Tidak dong, Kak. Beda Kan Kak. jadi beda. Iya. Saya bingungnya di Oh situ iya, tadi, ya, Kak. maaf, maaf. Oh ya, ada keliruan di sini. Maaf, maaf. Jadi nanti key-nya sama dengan, key-nya sama dengan 13 per 3P min 10 per 3 ya. Oke, mungkin ini ada salah di saya ya, perhitungan saya. Tapi untuk teman-teman sudah paham ya alur cara mengerjakannya. Oke, mungkin lanjut dulu ke soal selanjutnya dan teman-teman bisa coba dulu. Sampai 16.35 deh. Bisa dicoba dulu.
Tunggu Kak, maaf. Shortage itu kalau misalkan terjadi surplus gitu, itu cuma perbedaan antara QD dan QS atau perbedaan dengan itu ya, dengan harga equilibrium ya. Ano, surplus atau shortage itu perbedaan QD dan QS, ya selisih antara keduanya. Oke. Nah, mungkin udah ada yang sudah bisa menjawab benar ya. Eh, tapi kita bisa bahas juga. Oke, yang pertama itu kita menentukan jumlah yang diminta atau QD-nya ketika P sama dengan 12. Nah, tinggal masukin aja min 20 kali 12 tambah 500. Itu sama dengan 260. Nah, kemudian untuk jumlah yang ditawarkan ketika P sama dengan 12 itu QS. 10 kali 12 dikurangi 100 sama dengan 20. Sehingga karena QS kurang dari QD, maka terjadi shortage. Nah, shortage-nya akan sebesar 260 dikurangi 20. Itu 240 unit barang. Nah, kalau misal teman-teman gambar nih, ini yang eh, kurva merah, ini kurva penawaran, dan kurva yang hijau ini kurva permintaan. Nah, kalian bisa hitung titik keseimbangan itu berada di 100,20 di harga 20 dolar. Nah, tapi karena tadi harga maksimumnya itu 12 dolar dan harga 12 itu berada di bawah harga keseimbangan, maka terjadi shortage. Besar shortage-nya adalah tinggal kalau teman-teman masukin P sama dengan 12 ke persamaan masing-masing kurva persamaan masing-masing dari penawaran dan permintaan. Sehingga di sini ada 260 yang ditawarkan, tapi yang diminta, 260 yang diminta, tapi yang ditawarkan tuh cuma 20, sehingga terjadi shortage sebesar 240. Oke, mungkin ada yang ini tanyakan dulu, atau sudah paham? Kak, ini berarti kalau seperti ini bentuknya adalah apa namanya, linear gitu ya. Berarti bisa disimpulkan kalau kalau demand itu kan nggak mungkin harga minus ya. Berarti di tiap pasar itu ada demand maksimumnya ya. Berarti kan kalau di sini demand maksimumnya 500. Mau gratis pun pasti 500 gitu kan. Karena kan nggak mungkin harganya minus. Terus kalau supply pun, sebentar. Iya, supply-nya di sini kalau misalkan nol tadi tadi berapa ya? Intinya kayak gitu Kak. Betul nggak sih? Ya, betul banget. Jadi kayak kita cuma pakai yang di kuadran satu aja. Kayak nggak mungkin I kan see. kalau kuantitinya itu minus, sama harganya juga minus. Oke, oke, nice. Mungkin bisa lanjut dulu ya. Kemudian yang untuk materi selanjutnya itu ada tentang elastisitas, pajak, dan efisiensi pasar. Yang pertama itu ada elastisitas demand dan supply. Yaitu mengukur seberapa responsif atau persentase perubahan kuantitas jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Nah, untuk formula elastisitas demand dan supply, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya yaitu E
sama dengan delta Q per delta P kali P per Q atau dQ dP kali P per Q. Kemudian untuk jenis-jenis elastisitasnya yaitu ada tiga. Yang pertama itu elastis ketika E-nya itu lebih dari satu. Kemudian inelastis ketika E-nya kurang dari satu. Dan unit elastis atau ketika E sama dengan satu. Nah, elastis itu ketika perubahan harga itu menyebabkan perubahan kuantitas yang relatif besar. Sedangkan kalau inelastis, perubahan harga itu menyebabkan perubahan kuantitas yang hanya relatif kecil saja. Sedangkan untuk unit elastis atau E sama dengan satu, itu ketika perubahan kuantitas itu menyebabkan perubahan harga dalam proporsi yang sama. Itu aja sih konsep elastisitas. Mungkin bisa lanjut latihan soal, bisa dikerjakan lagi. Bisa dikerjakan sampai 16:42. 3 menit deh. Kak, maaf Kak, tadi kan di rumusnya ada delta Q per delta P, terus habis itu kali P per Q. P dan Q yang diambil itu yang gede atau yang kecil ya? Yang awal, yang Oh, itu yang yang harga awal awal. sama kuantiti awal. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Berarti 30 per 3. Look, I'm reading. Still, this. Oh, are you serious? Just one, so I cannot be 12 demons in a row. Okay. After, if I reach 200 stars, I will move on to the right now. But that's fine again. Oke, mungkin udah ada yang Let's berapa yang just jawab ya. find something in this. Kita bahas bareng aja. Wow, what is it? Give me a good Nah, level. untuk delta Give me a P-nya good itu level that has points. 18.000 dikurangi 15.000 No, sama not dengan 3.000. oh, well, we need Kemudian one. untuk delta Q-nya 210 What about dikurangi science? 150, itu Since 60. we could probably Nah, need one. kemudian kita bisa langsung menghitung nilai elastisitas harga penawarannya, yaitu delta Q per delta P kali P yang awal per Q awal. 60 per 3.000 dikali 15.000 per 150 sama Ya, dengan 0,02 Aneh. dikali 100 sama dengan 2. I wish this could Nah, be kita viral. ketemu Or what is the ES-nya sama dengan 2. goodness? Nah, karena 2 lebih I dari like satu, this so maka much. jenis elastisitasnya Nine. elastis. itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang Oh ingin my ditanyakan dulu? no. Oke, mungkin belum ada. Kita lanjut eh, latihan soal berikutnya. Bisa dikerjakan sampai 16:46 deh. Ini aja, kalau yang tadi kita pakai yang delta Q per delta P. Kalau ini kita pakai yang dQ per dP. Jadi turunannya. Pakai turunan Q terhadap P.
Oke, mungkin sudah 16.46. Kita bahas bareng aja ya. Nah, kalau yang di awal tadi kan kita nyarinya delta Q sama delta P. Kalau yang di sini kita pakainya yang dq per dp karena diketahui ada persamaan. Nah, cari turunan Q terhadap P. Dq dp sama dengan min 12P tambah 40. Kemudian, tentukan nilai Q saat P sama dengan 10. Tinggal substitusi P sama dengan 10 ke persamaan awal. Sehingga diperoleh Q sama dengan 1200 dikurangi 6 kali 10 kuadrat tambah 40 kali 10 sama dengan 1000. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus elastisitas, yaitu dq per dp kali p per q. Nah, dq per dp tadi kan min 12 p tambah 40. Nah, kita masukin p sama dengan 10 ke persamaan. Dan untuk yang q kita masukin 1000 yang telah kita dapat dari sebelumnya tadi. Sehingga menjadi min 80 kali 0,01. Jadi min 0,8. Jadi nilai elastisitas permintaan ED di titik harga P sama dengan 10 adalah min 0,8. Maaf Kak, ini saya bingung deh. Berarti tunggu, Mana? kalau elastisitasnya minus berarti berarti kalau harganya naik malah orang lebih mau beli. Ya, itu kan I skipped the coin. saya You guys bingung skip ini the itunya coin. apa? Kalau minus berarti How? itu artinya apa Kak? Kalau minus kan di bawah satu kan ya, berarti inelastis dong. Oh ya, inelastik itu Iya, jadi kayak oh, perubahan harga itu kayak cuma berpengaruh kecil terhadap perubahan barang yang diminta atau ditawarkan itu. oke. 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 Oh ya, ini permintaan dengan ide masuk akal, masuk akal. Ya. Tunggu maaf Kak. Kalau misalkan ini kan kuadratik ya Kak. Kalau fungsi Q-nya kuadratik berarti pada awal-awalnya itu contohnya harga satu gitu ke Ya, harga dua. Itu berarti malah justru orang harganya nambah malah lebih mau beli dong. Ya kan? Kalau bentuknya kuadratik. kuadratik. Kalau harganya kecil, kuadratik berarti kan semakin tinggi harganya sebelum sampai titik puncak berarti orang lebih mau beli. Tapi kan ini kurvanya turun ke bawah nggak sih? Kan Ia minus turun min. ke bawah setelah titik 40/12. Kalau sebelum itu Oh ya, berarti oh ya, orang ya. lebih mau. Jadi kayak ada kayak penyimpangan gitu aja. Oke, makasih. Berarti Oke. hukum supply demand yang tadi yang sebelumnya itu berarti nggak absolut ya berarti ya. Ya, nggak Ada absolut. penyimpangan gini. Oke, terima kasih. Ya, benar. Oke, mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau di dalam pertanyaan menggunakan suatu fungsi akan menggunakan rumus turunan pertama? Ya, ya bisa kayak rumus turunan pertama. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau belum ada, kita lanjut untuk materi selanjutnya dulu. Yaitu ada total revenue. Yaitu apa? Total revenue itu adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dan diterima penjual atas satu barang dan jasa. Nah, total revenue dalam kurva itu digambarkan sebagai P kali Q atau harga barang dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Nah, di sini kuantitas yang terjual sebanyak 100 dengan harga 4.
dolar. Sehingga total revenue-nya menjadi P kali Q 100 kali 4, 400. Kemudian ada tax atau pajak. Nah, pajak itu adalah satu barang, pajak itu adalah harga yang menimbulkan kesenjangan antara harga yang dibayar pembeli dan harga yang diterima oleh penjual. Nah, pajak itu dapat dari tax dikali kuantiti yang terjual. Nah, teman-teman bisa lihat pada kurva, sebenarnya sama aja sih ini. Yang ini di titik keseimbangan itu harga tanpa pajak. Nah, karena ada pajak, maka kuantitinya berkurang. Nah, dan harga yang dibayar oleh pembeli itu di atas harga keseimbangan. Dan yang diterima oleh penjual pun di bawah harga keseimbangan. Jadi, luasan kotak ini, T kali Q adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, kenapa bisa begini gitu. Oke, mungkin belum ada, jadi kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya itu ada dead weight loss atau DWL. Nah, dead weight loss ini adalah kerugian yang terjadi ketika pasar itu tidak berada dalam keadaan efisien, sehingga total surplus berkurang. Nah, pertama itu ada consumer surplus, itu bagian di daerah ini, A, B plus C. Dan ada produser surplus di bagian D, E, dan F. Ini. Nah, karena ini kan yang di Q1, ini adalah quantity ketika belum kena pajak. Nah, setelah kena pajak, quantity yang diminta itu berada di sini, dan quantity yang ditawarkan berada di sini. Nah, selisih ini disebut, apa namanya? Selisih ini tuh selisih yang kena pajak. Jadi, kalau misal awalnya itu eh, total consumer surplusnya AB plus C, maka kalau saat kena pajak, consumer surplusnya itu menjadi A saja. Dan begitu juga dengan produser surplusnya. Yang awalnya itu D, E, dan F, tapi setelah kena pajak, kan Q-nya di sini. Jadi, produser surplusnya hanya di bagian F saja. Nah, kemudian selisih dari bagian yang hilang tadi, yang berwarna merah ini tuh disebut sebagai dead weight loss. Atau harga pasar yang tidak efisien. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, mungkin biar lebih paham, kita langsung ke latihan soalnya aja ya. Oke, ini ada soal yang tentang total revenue. Teman-teman bisa kerjakan dulu sampai 16.58, 3 menit.
Ya, mungkin bisa langsung aja kita bahas ya. Nah, pertama tuh teman-teman bisa bentuk persamaan terlebih dahulu, seperti yang di awal tadi, dengan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, nanti menjadi Q sama dengan 5.500 min 6P. Ini Q1-nya itu 2.500, Q2-nya 4.000, kemudian P1-nya itu 500, P2-nya 250. Teman-teman bisa langsung masukin-masukin aja, sehingga akan ketemu seperti yang ini. Nah, kemudian kalau udah, kan kita dapat eh, kan kita tahu saat terjadi profit itu Q-nya sama dengan 2.800. Maka kita langsung masukin aja eh, Q-nya ke rumus P. Tadi kan ini dalam Q sama dengan 5.500 min 6P. Kita ubah menjadi dalam bentuk P sama dengan berapa gitu. Sehingga menjadi 5.500 min 2.800 per 6. Ketemu P-nya 450. Nah, sesuai yang konsep di awal tadi, total revenue itu yaitu harga dikali kuantitas, yaitu 450 dikali 2.800. Sehingga total revenue-nya itu 1.260.000 dolar. Nah, setelah kita menghitung total revenue, kita juga bisa menghitung total cost sesuai dengan fungsi yang diberikan di awal, yaitu 0,2 Ki kuadrat sama dengan min 290 Ki tambah 210.000. Masukkan Ki-nya sama dengan 2.800, hingga akan diperoleh total cost-nya atau TC itu sama dengan 966.000. Nah, kemudian yang ditanyakan dalam soal itu kan profit perusahaan ketika menjual produk sebanyak 2.800 unit. Nah, karena revenue yang dia terima itu 1.260 dan yang dikeluarkan tuh hanya 966.000, maka profitnya itu tinggal kita kurangkan yaitu TR dikurangi TC. Sehingga kita peroleh profit perusahaan atau ini dalam lambangnya P gitu sama dengan TR min TC sama dengan 1.260.000 dikurangi 966.000 yaitu 294.000. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, mungkin belum ada ya. Kita lanjut eh, latihan soal lagi. Yang ini tentang pajak ya. Teman-teman bisa kerjain sampai 17.05. 3 menit. Bisa dicoba dulu.
Ini udah ada yang bisa menjawab? Atau kalau belum kita bahas bareng-bareng lagi. Nah, jadi itu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 2P. Dan fungsi penawaran QS sama dengan 5P min 30. Nah, pemerintah tuh akan memungut pajak sebesar T untuk tiap unit satuan barang yang disuplai dan para produsen. Dan pajak tersebut tuh kena pada produsennya, sehingga akan berpengaruh pada bagian yang fungsi penawaran. Nah, kita buat dulu yang QD sama dengan 40 min 2P itu dalam bentuk P sama dengan 20 min setengah QD. Kemudian QS sama dengan 5P min 30, kita ubah menjadi P sama dengan 0,2 Ki tambah 6. Nah, seperti biasa kita bisa sama dengankan karena kita akan mencari harga keseimbangan. Nah, misalkan pemerintah tuh mengut pajak sebesar T untuk tiap unit satuan barang yang disuplai. Nah, karena pajaknya itu dikenakan pada eh, bagian produsen, maka T itu akan ditambahkan pada bagian yang supply. Sehingga menjadi 20 min 0,5 Ki sama dengan 0,2 Ki tambah 6 tambah T. Nah, tambah T ini karena tadi kena pajak ya. Dan pajaknya itu hanya dikenakan eh, pada fungsi penawaran. Sehingga akan diperoleh Ki sama dengan 20 min 10 per 7T. Kemudian, kita kan peroleh Ki sama dengan 20 min 10 per 7T. Nah, karena ada pungutan pajak sebesar T, maka akan menjadi T kali Ki tadi, yaitu 20 min 10 per 7T. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk memaksimumkan suatu fungsi itu, maka kita akan mencari turunan pertama. Nah, kita turunkan Ki terhadap T. Sehingga menjadi DDT T kali 20 min 10 per 7T. Sama dengan 0. Karena kita akan mencari nilai maksimum dari T. Nilai maksimum dari I untuk mencari T. Nah, DDT dari 20T min 10 per 7T kuadrat sama dengan 0. Turunannya kan menjadi 20 min 20 per 7T. Sehingga kita peroleh T sama dengan 7. Nah, kita langsung bisa substitusikan T sama dengan 7 ke hasil pungutan pajak maksimum yang kita ketahui tadi, yaitu T kali 20 min 10 per 7 kali T. Sehingga diperoleh hasil pungutan pajak maksimumnya adalah 70. Pak, kenapa PD sama dengan 20 min setengah KD? Eh, Well, at least I got a coin. Now let's go to uh yang ini kita bisa balik aja. Jadi ini tinggal Invention. pindah-pindah ruas gitu. Jadi ketemu P sama dengan berapa gitu. Yang menjawab, Hmm. oke, nice.
Oke, lanjut ada masih latihan soal lagi yang kali ini tentang dead weight loss. Bisa dikerjakan dulu, dicoba We're just listing out LBMs. 3 menit ya. Oke. Oke, mungkin karena udah 3 menit lebih ya, kita bahas soalnya aja. Sebuah toko menjual sepatu seharga $25. Pada suatu hari, sepatu tersebut terjual sebanyak 80 buah. Beberapa waktu kemudian, pemerintah memberlakukan pajak sebesar $5 untuk setiap sepatu yang terjual di toko. Akibat adanya pajak ini, harga sepatu di pasaran naik menjadi $28 dan jumlah sepatu yang terjual menurun menjadi 60 buah. Nah, tentukan besar debt weight loss yang terjadi akibat kebijakan pajak ini. Nah, kita tahu yang pertama itu P1 harganya itu 25. Kemudian ada pajak dari pemerintah sebesar $5 untuk setiap satu satuan sepatu sehingga harganya di pasaran naik menjadi $28. Dan untuk kuantitinya, di satunya 80,
dan menurun menjadi Q2 60. Nah, kita disuruh menentukan debt weight loss akibat kebijakan pajak tersebut. Nah, sebelumnya kita tahu debt weight loss itu adalah bagian yang merah ini, yaitu luasan C plus E. Nah, ini akan berbentuk segitiga kan ya? Nah, sehingga kita bisa menghitung luasan ini dengan mengetahui panjang bagian uh, price buyers pay dengan price sellers receive, selisihnya ini, dikali dengan selisih quantity sebelum pajak dan setelah pajak. Ini. Ini yang alasnya dan ini tinggi segitiganya. Nah, sehingga kita bisa masukkan dead weight loss sama dengan setengah kali selisih kuantitinya. Yang pertama itu kan tadi 80. Turun jadi 60. Sehingga menjadi Q2 min Q1 sama dengan 80 min 60. Sebenarnya sama aja. Q1 min Q2, Q2 min Q1 sama aja. Kali T. T itu besar pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu $5. Sehingga debt value-nya menjadi setengah kali 20 dikali $5. Sama dengan $50. Oke, mungkin akan ada yang ditanyakan dulu. Oke, karena belum ada, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang consumer surplus. Nah, apa itu consumer surplus? Consumer surplus itu adalah jumlah yang bersedia dibayar pembeli untuk satu barang dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayar oleh pembeli. Nah, misal tuh harga suatu barang tuh eh, $20. Nah, tapi kita sebagai pembeli itu berani membayar lebih dari itu, misalnya $40. Nah, consumer surplusnya itu 40 dikurangi 20 gitu. Itu dinamakan sebagai willingness to pay, yaitu jumlah maksimum yang akan dibayar pembeli untuk satu barang. Ini tuh mengukur seberapa besar pembeli menghargai barangnya. Kemudian ada producer surplus. Nah, sama seperti consumer surplus tadi, di producer surplus ini didefinisikan sebagai jumlah yang diterima penjual atas penjualan suatu barang dikurangi biaya produksi oleh si penjual itu. Jadi kayak ini keuntungan dari sisi penjualnya gitu. Kalau tadi ada willingness to pay, sekarang ada willingness to sell, yang artinya nilai yang harus dikeluarkan penjual untuk menghasilkan satu barang, yaitu jumlah minimum yang bersedia diterima penjual untuk melepas barang tersebut. Nah, setidaknya itu untuk menutupi biaya produksinya. Jadi kalau misal penjual itu memproduksi barang dengan harga $10, nah dia willingness to sell-nya itu berada di atas $10 itu. Misalnya $20. Jadi produser surplusnya 20 dikurangi 10. $10. Nah, setelah ada consumer surplus dan producer surplus, ini ada total surplus, yaitu jumlahan dari consumer surplus dengan producer surplus. Ini juga dapat didefinisikan sebagai luasan area yang dibatasi oleh kurva permintaan dan kurva penawaran hingga titik equilibrium. Bagian yang biru ini adalah consumer surplus dan yang merah ini adalah producer surplus. Sehingga total surplusnya adalah luasan eh, daerah yang dibatasi oleh kurva permintaan dan kurva penawaran dari 0 sampai harga keseimbangan.
Yeah, just Gitu. accidental. Hmm. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tunggu, maaf Kak, tadi produser surplus apa? Definisinya apa Kak? Sebentar. Oh iya. Jumlah yang diterima penjual suatu barang dikurangi biaya produk. Nah ya, ini kalau misalkan tadi kita lihat di grafiknya kan tidak ada obrolan tentang biaya produksinya berapa ya. Jadi kok bisa langsung ada segitiga aja di situ gitu. Padahal kan kalau sebentar deh, bisa ke slide selanjutnya tidak Kak? Oh ya. Ya. Nah ini kan cuma quantity sama price di pasar aja kan. Kalau perkara hmm, ya kalau perkara produk itunya apa biaya produksinya di sini kan tidak ada gitu. Itu yang saya bingungin. Makasih Kak. Oke, jadi mungkin untuk biaya produksinya itu memang nggak disebutkan dalam kurvanya langsung, karena yang di dalam kurva itu hanya untuk mencerminkan eh, harga di saat itu, harga yang dijual atau harga yang ditawarkan. Jadi kayak misalnya tuh kita nggak tahu nih biaya produksinya itu berapa. Nah, tapi kan kita tahu harga yang dijual di pasar tuh segini gitu. Jadi kayak ada selisih antara yang tidak kita ketahui tersebut dengan harga yang dijual di pasaran gitu. Nah, itu yang dinamakan produser surplus dari sisi si penjual. Oh, oke. Sama juga sama yang consumer surplus tadi kan. Nah, misal kita tuh mau eh, menghargai atau membeli barang ini tuh dengan mampu membeli harga sebesar 200 katakan. Nah, tapi harganya itu sebenarnya cuma 100. Nah, maka kayak consumer surplusnya itu selisih antara kayak yang uang yang mau kita keluarkan itu terhadap harga di pasar yang kita beli gitu. Oke, oke. Oke, sip, sip. Nah, tapi kalau di sini kita lihat kan, ini kayaknya patokannya equilibrium price ya, harga keseimbangan ya. Jadi patokan Ya, produser surplus itu apa yang mau dibayar sama produser atau harga keseimbangannya? Karena kan tadi kalau kita bisa lihat kan, hmm, kadang produsernya maunya di atas itu gitu ya, di atas equilibrium price kan, bisa aja. Nah, jadi seperti itu Kak, bagaimana? jadi itu kayak si produser si produsennya itu ingin memperoleh keuntungan. Ya, Nah, tapi karena ada biaya produksi dan yang dijual di pasar berbeda itu setidaknya si produsen ingin tuh tidak rugi kayak minimal setidaknya tuh kayak biaya produksinya itu menutupi eh kayak yang dijual di pasaran itu menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh si produsennya. Itu Okay. tunggu sebentar. gimana? Ya udah. Hmm, oh gitu. Jadi diasumsikan ya dia bakal jualnya pas harga keseimbangan aja gitu ya. Karena Iya, kan, minimal ya segitu. oke, terima kasih. Oke. Nah, kemudian berarti DWL ini menggunakan konsep luas segitiga Kak. Ya, DWL menggunakan konsep luas segitiga. Jadi luasan di antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang kena pajak tadi. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada kita ke latihan soal eh, ada angka-angka dalam tabel menunjukkan willingness to pay, kayak kemampuan membayar untuk membayar tiket di Era Store di Singapura. Nah, Rita membeli tiket yang akan ia jual ke grup lelang dengan harga $24. Nah, berapa surplus konsumennya? Ini gampang sih, bisa dicoba dulu.
Oke, ini udah ada yang bisa jawab di kolom chat. Kita langsung bahas aja ya. Nah, jadi kan kita tahu pembeli yang mampu membayar tiket alias yang mempunyai willingness to pay di atas 24 itu kan ada Fanny, Hera, sama Jack. Nah, Fanny mampu membayar 25, Hera mampu membayar 50, dan Jack 60. Nah, sesuai konsep yang konsumen surplus tadi, kan adalah selisih antara jum- eh, jumlah uang yang mampu dikeluarkan dengan harga sebenarnya yang ada di pasar. Nah, kita bisa hitung eh, konsumer surplus dari Fanny adalah 25 dikurangi 24. Ditambah konsumer surplus dari Hera 50 dikurangi 24. Dan ditambah konsumer surplus dari Jack 60 dikurangi 24. Sehingga ketemu surplus konsumennya sama dengan 60 tambah 50 tambah 25 dikurangi 24 kali 3 sama dengan $63. Mantap, mantap. Oh, Kak, berarti bisa disimpulkan kalau misalkan hmm, ini kan kalau surplus konsumen, kalau surplus produsen itu total keuntungan semua produsen di pasar tersebut gitu ya. Ya, benar. Oh, oke oke sip sip sip. Nah, ini kalau konsumen kan willingness to pay-nya bisa beda-beda ya. Kalau Ya, produsen willingness to sell-nya tadi katanya tetap di harga kesetimbangannya ya. ya itu Ap- batasnya gitu. Oh, bisa naik tapi nggak Ya, boleh turun gitu. ya, Oh, baik baik biar baik tidak sip rugi sip. gitu. Baik, terima kasih. Oke. Hmm, oke, mungkin ini ada yang tanya tentang penggunaan rumus P min B1 per P2 min B1 sama dengan I min G1 per Q2 min G1. Oke, sebenarnya rumus tadi itu kayak seperti rumus yang teman-teman tahu untuk mencari persamaan garis yang diketahui dua titik gitu loh. Jadi kan kayak yang X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, itu tuh teman-teman bisa aplikasikan ke konsep ekonomi dalam permintaan dan penawaran ini. Jadi kan diketahui titik P1Q1 dan P2Q2. Nah, teman-teman tuh bisa mencari persamaan garis dari kedua titik tersebut dengan rumus seperti yang teman-teman tahu. Tinggal mengganti X sama Y-nya itu dengan P dan Q gitu aja. Apakah menjawab? Oke, Oke, sip sip kalau sip. begitu Terima kita kasih. bisa lanjut ke latihan soal. Nah, jika diketahui fungsi permintaan PD dan fungsi penawaran PS, di mana PD sama dengan min 2Q plus 4 dan PS sama dengan Q kuadrat plus 1, tentukan total surplus berdasarkan fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini total surplus tuh, jadi teman-teman bisa menghitung area yang berada di antara kurva PD dan PS dari batas 0 sampai titik equilibrium. Bisa dicoba dulu 3 menit.
Mungkin bisa kita langsung bahas saja ya. Nah, untuk menentukan surplus ini, kita kan harus mencari luas area di antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang berada di batas dari 0 sampai titik equilibrium. Nah, oleh karena itu, kita tuh bisa mencari titik equilibriumnya dulu. Nah, titik potong dua fungsi itu kan sama dengan PD sama dengan PS. Min 2Q plus 4 sama dengan Q kuadrat plus 1. Q kuadrat plus 2Q min 3 sama dengan 0. Sehingga Q-nya itu min 3 atau Q-nya sama dengan 1. Nah, karena kuantiti kan nggak mungkin negatif kan ya. Maka kita ambil Q-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita bisa hitung luas areanya dengan menggunakan konsep integral. Nah, yang biru ini adalah kurva permintaan, penawaran. Yang tadi yaitu Q kuadrat plus 1. Kemudian yang hijau ini adalah kurva penawaran, permintaan plus 4. Nah, titik equilibriumnya berada di 1,2 seperti yang kita dapat sebelumnya saat Q sama dengan 1. Sehingga kita bisa gunakan batas Q sama dengan 1 di aplikasi integral tersebut. Sehingga menjadi integral dari 0, dari sini 0, sampai 1, sampai titik equilibrium ini, untuk integral fungsi permintaan min 2Q plus 4 dikurangi fungsi penawarannya Q kuadrat plus 1. Sehingga integral 0 dari 1 plus 3 dq. Sehingga menjadi min Q pangkat 3 per 3 min Q kuadrat plus 3Q. Sehingga tinggal dimasukkan saja dari batas 0 sampai 1 menjadi 5 per 3. Sehingga total surplusnya adalah 5 per 3. Oh, Kak, maaf, berarti kalau total surplus itu kita lihatnya cuma surplus konsumen ya, bukan surplus produsen ya. Surplus Eh, produsen juga. oh iya betul 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 saya lupa, maaf maaf. Iya iya Ini kan gabungan dari surplus konsumen dan surplus produsen. Ini. iya iya. Mm. Oke, terima kasih Kak. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu GDP dan CPI. Nah, GDP itu adalah Gross Domestic Product, atau nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi itu kayak GDP itu kayak pengeluaran dari setiap negara tentang apa barang ataupun jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, GDP ini dibagi menjadi dua, ada GDP nominal dan GDP real. Nah, GDP nominal itu menghitung jumlah produksi barang dan jasa saat ini yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan GDP real adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga konstan dengan menetapkan suatu tahun sebagai base year. Nah, untuk GDP deflator itu sama dengan tinggal GDP nominal per GDP real kali 100. Dan kita bisa menghitung tingkat inflasi dari suatu negara dengan indikator GDP, yaitu GDP di tahun saat ini dikurangi GDP di tahun sebelumnya per GDP di tahun sebelumnya.
itu adalah inflasi tahun ini. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa kita lihat contohnya. Di sini ada tahun yang berjalan dari 2021, 2022, dan 2023. Dan ada konsumsi roti dan jus buah tiap tahunnya. Nah, kita disuruh menghitung GDP nominal di setiap tahunnya. Nah, GDP nominal tadi adalah GDP yang terjadi ketika produksi barang atau jasa di tahun ini tanpa dengan pengaruh inflasi. Sehingga kita bisa langsung menghitung untuk GDP nominal di tahun 2021 itu tinggal untuk roti itu tinggal $10 kali 400 tambah $2 kali 1.000. Sehingga GDP nominal tahun 2021 adalah $6.000. Begitu juga di tahun 2022 dan 2023 kita dapatkan GDP-nya 8.250 dan 10.800. Sampai sini ide yang ini ditanyakan. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu. Kalau tadi kita menghitung GDP nominal, kita sekarang bisa menghitung GDP real di setiap tahunnya. Nah, kita tuh bisa asumsikan tahun berapapun ya. Kalau misal di contoh soal ini kita asumsikan tahun 2021 itu sebagai base year. Sehingga sesuai definisi tadi, GDP real adalah GDP yang dihitung dengan nilai harga konstan sesuai dengan base year yang digunakan. Nah, karena kita menggunakan base year tahun 2021, maka P-nya itu konstan terus di angka $10. Sehingga untuk GDP di tahun 2021 yaitu seperti biasa $10 kali 400 tambah $2 kali 1.000 sama dengan 6.000. Tetap sama dengan yang sebelumnya yaitu GDP nominalnya. Nah, tapi di tahun 2022 dan 2023 GDP-nya itu berbeda karena kita tadi menggunakan GDP real di mana kita menetapkan 2021 sebagai base year, maka P-nya harganya itu tetap yang dipakai yang harga di base year tadi yang $10. Tapi kuantitinya tetap sesuai tahunnya masing-masing. Nah, untuk tahun 2022 ini GDP-nya $10 sesuai dengan base year kali 500 ini tetap tambah $2 base year-nya juga kali jumlahnya tetap di 1.100 sehingga menjadi 7.200. Begitu juga dengan GDP real di tahun 2023. $10 kali 600 tambah $2 kali 1.200 sama dengan $8.400. Jadi itu bedanya antara GDP nominal dan GDP real. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kak, saya mau tanya Kak, kenapa sih? Berarti kan kalau ada satu namanya nominal, satu real gitu ya. Berarti kan kesannya kayak GDP real ini lebih antara lebih berguna atau lebih akurat atau bagaimana gitu. Kenapa Ya, GDP demikian ya real, Kak? ya memang GDP real itu lebih berguna karena kayak kita itu bisa menetapkan suatu tahun untuk mengukur seberapa perubahan GDP tiap tahunnya gitu. Jadi kayak kita tahu inflasi yang terjadi di suatu negara itu kayak berdasarkan tahun berapa gitu. Oh, jadi kalau misalkan GDP nominal itu, kalau misalkan sebenarnya industrinya nggak lebih maju gitu, tapi cuma karena ada inflasi doang, kelihatannya oh GDP-nya naik padahal enggak gitu. Tapi kan kalau GDP real harganya dipatok terus gitu. Jadinya Ya, bener banget. itu ya apa kita Ya, bisa lihat sebenarnya ekonominya seperti apa gitu. bener banget. Oke, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya. Nah,
Karena kita sudah tahu nilai GDP real dan GDP nominal, kita bisa menghitung GDP deflator. Nah, rumusnya tadi kan GDP deflator sama dengan GDP nominal per GDP real kali 100. Nah, untuk GDP deflator tahun 2022 yaitu $8.250 per $7.200 kali 100. Ketemu GDP deflatornya tahun 2022 yaitu 1,1458. Dan untuk GDP deflator tahun 2023 yaitu 1,2857 dengan perhitungan yang sama. Kak, Oh ya, GDP sebenarnya itu ini deflator tuh selalu di atas satu ya, Kak? iya. Oke. Oh ya, sebenarnya GDP-nya itu bisa dikalikan 100 atau 100%. Jadi kayak mungkin ini 114,58 bisa juga, tapi kayak intinya itu kita bisa menentukan inflasi dari perbandingan GDP deflator antar tahun gitu. Jadi ini bisa juga diasumsikan mungkin GDP deflatornya itu menjadi 114,58 dan 128,57. Oh, oke. Jadi kalau dalam kasus ini inflasinya tinggal dikurangin aja ya, Kak? Berarti Ya, tinggal inflasinya 14% ya? 12%. Sorry, Mas. Oh, Ya ini. dibagi lagi sama GDP deflator. Iya, Oh, oke, oke, sip, sip, sip. Terima kasih, Kak. oke. Oke. Jadi sebenarnya itu bisa juga ini 128,57 dikurangi 114,58 per 114,58 bisa juga. Karena intinya tuh kita menghitung inflasinya gitu. Yang kita cari nilai inflasi dari GDP deflatornya itu. Kak, 12% itu tinggi bukan sih? Inflasi tinggi bukan sih? Iya, oke mungkin bisa lanjut aja ya. Nah, kemudian ada CPI atau Consumer Price Index. Nah, sebenarnya CPI ini kayak mirip sama GDP. Sama-sama untuk metode untuk mengukur tingkat inflasi. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalau GDP itu mengukur segala produk yang dihasilkan negara. Sedangkan CPI itu hanya mengukur produk yang dikonsumsi rumah tangga. Jadi, misal kayak kita beli suatu barang, nah itu masuk ke GDP. Tapi, kalau misalnya pemerintah tuh beli peralatan senjata buat pertahanan negara gitu. Nah, itu kan nggak masuk konsumsi rumah tangga. Maka dia hanya masuk GDP tapi tidak masuk CPI. Kemudian GDP itu tidak mencakup barang impor, sedangkan CPI mencakup barang impor karena termasuk barang konsumsi rumah tangga. Nah, jadi jika kita mengimpor suatu barang, maka itu tidak masuk dalam GDP karena GDP kan tadi pengeluaran suatu barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara. Nah, tapi itu masuk CPI karena termasuk konsumsi rumah tangga. Nah, formulanya sih sama aja sama GDP.
Untuk formula CPI itu CPI di tahun T sama dengan eh, cost basket atau kayak total biaya pengeluaran itu di tahun T per base year-nya dikali 100. Dan inflasinya pun rumusnya juga sama, yaitu CPI di tahun ini dikurangi CPI tahun sebelumnya per CPI tahun sebelumnya. Oh, Kak, berarti kalau GDP itu kan segala produk yang dihasilkan negara. Tapi kalau Ya, CPI itu kan yang dikonsumsi rumah tangga. Berarti kalau misalkan dijual keluar itu eh, tidak termasuk CPI ya. Di ekspor nggak masuk CPI. ya maksudnya GDP. Oh, oke. Ini rumah tangga di sini hanya rumah tangga konsumen atau rumah tangga pemerintah juga? Atau ini semua Rumah rumah tangga, tangga nih? ya semua rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan. Oke, sip, sip. Konsumsi rumah tangga. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin bisa langsung ke latihan soalnya ini cukup mudah sih. Bisa dicoba dulu. Ini ini 15 saja nggak sih Kak? Iya, bener banget. Oh ya Kak, satu lagi saya mau tanya. Tadi kan kalau misalkan di GDP itu kan semua yang diproduksi sama negara gitu ya. Nah kan Iya. belum tentu kalau sesuatu diproduksi itu pasti dibeli orang gitu. Bisa aja ternyata nggak dibeli nih, paksa dibuang atau gimana. Itu termasuk GDP atau bukan? Bukan. Karena Oh, GDP itu kayak yang udah barang udah di eh, barang siap jadi gitu kayak udah emang dikeluarkan oleh rumah tangga atau negara gitu. oke. Terima kasih Kak. Oke, untuk pembahasan soal ini, jika harga sebuah bakso adalah $2 dan harga sebuah mie adalah $4, maka 30 bakso memberikan kontribusi terhadap GDP sebesar berapa kalinya mie. Nah, GDP tinggal kita menghitung GDP bakso sama dengan GDP mie. Itu $2 kali 30 sama dengan $4 kali kuantiti dari mie tersebut. Sehingga kita peroleh kuantitinya sama dengan 15. Cukup mudah. Dan mungkin ini adalah soal terakhir untuk hari ini. Bisa dicoba dulu Kak, menghitung itu maksudnya inflasi I dari ke CPI. atas. Ah, maaf, maaf Kak. Ini saya cuma mau tanya, itu simbol ini tuh artinya bulatkan ke atas ya Kak? Ya, itu fungsi scaling namanya. Di pembulatan ke atas.
Kak, yang ditanya yang di bulatan ke atas I kan Kak, bukan I persen kan? Iya, I-nya. Baik, terima kasih Kak. Oke, kita bisa langsung bahas ya. Untuk menghitung CPI, kan tinggal CPI di tahun 2023 dikurangi CPI di tahun 2022 per CPI di tahun 2022. Sehingga menjadi seperti ini. Ketemu tingkat inflasinya sebesar 5,94%. Nah, I-nya tuh hanya 5,94-nya itu. Jadi karena I-nya sama dengan 5,94, maka pembulatan ke atas dari I-nya itu sama dengan 6. Jadi yang dipakai itu 6 ya, bukan 0,06-nya. Oke. Oke, dan itu adalah soal terakhir. Nah, karena sudah selesai, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Aman, PPT-nya dibagi. Nanti aku juga benerin yang ada salah-salah tadi dulu. Oke, karena udah pas ya jam 6.18.00 dan mungkin tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan tutorial ekonomi pada malam hari ini. Maaf jika banyak salah kata dan kekurangannya. Semangat buat lombanya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Oke, semangat. Bisa live ya. Sudah boleh live.